ya. Sama aplikasi itu ya yang masih di protek. Jadi bukan hanya yang nomor 2 itu, maka ini saya nomor 2 berarti yang kasusnya yang nomor 2. Ini ada yang 8-8-nya diangkat semua. Ya bagus sih, memang ya. Dan yang lainnya. Seperti ada dulu. Aksesnya kan pakai Canva ya. Iya. Nah, saya belum di akses. Oh iya. Tunggu. Nah, iya. Iya. Kalau makanya juga gitu ya. Yang pakai ID-nya juga gitu ya. Kalau di share everyone yang baca ya. Iya, ini. Oke, nanti aja ya, Pak. Kalau kayak kirim ulang aja. Kirim ke Mbak Ica. Oke, kita masuk ke anggaran ya. Jadi anggaran nanti kalau sebagai manajer akuntansi yang membantu manajemen wajib untuk membantu membuat anggaran atau budgeting. Jadi kita akan belajar apa yang akan kita pelajari dalam budgeting. Perannya untuk penganggaran adalah pertama adalah perencanaan ya. Jadi sebagai manajemen akuntan, Anda akan berkewajiban untuk membuat perencanaan agar supaya apa yang dilakukan itu sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi kalau sudah ada masalah, biasanya apa yang kita lakukan tidak mampu untuk menangani masalah itu. Ya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa kejadian pada saat ini adalah hasil ya, dari semua strategi serta tindakan yang atau strategi atau planning yang dilakukan di masa yang lalu. Jadi kalau Anda membuat planning saat hari ini, itu bukan untuk hari ini, pasti untuk masa depan. Jadi itu yang pertama adalah Anda harus bisa membuat perencanaan ya, agar supaya perencanaan itu dapat diidentifikasi ya. Problemnya apa ya? Kalau manajemen akuntansi yang pertama adalah identifikasi ya. Biaya-biaya apa yang akan Anda keluarkan ya. Kalau nggak bisa mengidentifikasi, Anda nggak tahu ya. Ini biayanya masuk di mana? Itu aja sudah masalah ya. Kan kita udah belajar ya. Sampai sini. Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mencapai. Jadi proses identifikasi, kemudian tindakan apa yang Anda harus lakukan. Jadi perencanaan itu ada 2 itu ya. Jangan lupa ya. Budget atau anggaran itu adalah definisinya adalah ekspresi apa tadi? Kuantitatif ya. Jadi dalam hal akuntansi, budget adalah ekspresi dari kuantitatif. Ya, kuantitatif berarti kelihatan apa? Apa yang dilihat di budget? Angkanya ya. Jadi kalau kuantitatif yang dilihat adalah angkanya ya. Jadi tidak ada kata-kata, nggak penting ya. Kata-kata tetap ditulis ya. Kalau enggak kan nggak tahu. Kursi itu Anda nggak nulis kursi itu ya susah ya. Anda harus tulis kursi ya. Tapi kursi saja nggak cukup. Kursinya Anda mau bikin berapa? 1, 10, 100, 200 dan seterusnya ya. Tapi yang penting adalah harus ada angkanya ya. Dalam budget adalah ekspresi kuantitatif, suatu rencana. Jadi apa yang Anda pikirkan, Anda harus dapat mengekspresikannya secara kuantitatif. Yang dinyatakan dalam satu satuan fisik atau keuangan ya. Jadi fisiknya berapa dan keuangan. Kenapa kau pakai keuangan? Iya, kembali. Kenapa kok hitung dalam uang? Kok nggak saya biji aja? Kok nggak unit aja? Kok nggak apa namanya? Oh ya, apalagi? Hah? Yang lain ayo. Kenapa kok harus dinyatakan dalam uang?
Saya mau bikin kursi yang besar, boleh nggak? Boleh nggak dibacanya saya tulis? Saya mau bikin kursi yang besar. Oke lah, saya kena angka ya, 1 meter kubik. Kenapa nggak boleh? Nggak komunikatif ya. Kenapa kok nggak komunikatif? Kok nggak komunikatif? Kan jelas 1 meter kubik. Berapa Pak? Konteks bangunnya? Salahuddin. Karena mata kita hijau. Benar nggak? Benar nggak? Mata kita hijau. Kalau ngelihat meter kubik kita nggak ngerti ya. Tapi kalau lihat, saya akan membuat kursi yang harganya 10.000 rupiah, gitu ya. Ngerti langsung ya? Ya langsung ya 10.000 rupiah. Kenapa? Oh nggak enak Pak, kursi 10.000 mana? 1 juta. Ya, saya mau buat kursi yang 1 juta rupiah. Langsung di dalam otak kita, kira-kira kursi seperti ini apa kursi sofa? Sofa ya. Debatnya manusia ya. Yang besar kecil itu lihat ya. Tapi begitu lihat rupiah langsung apa namanya? Kan memberi apa? Ekspresi ya, langsung ekspresif dia. Oh ini mahal, ini murah, ini besar, ini kecil, gitu ya. Ini tinggi, ini sedang. Jadi kalau keluar, jadi semuanya juga harus dikomunikasikan ya, komunikatif ya dalam hal rupiah ya. Jadi dalam budget jangan lupa ya, Anda harus bisa mentransfer menjadi rupiah ya. Yang nanti suatu saat Anda akan menemukan hal itu ya. Wah ini susah ini. Ya gampang aja. Ini berapa rupiah ya? Ya kan? Langsung Anda nanti rubah menjadi rupiah. Langsung beres ya. Budgetnya masa kita. Jadi fisik atau keuangan atau kedua-duanya. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Ya. Jadi nggak ada artinya anggaran itu kalau tidak ada tujuan dan strateginya. Benar nggak? Kasih contoh ya Pak. Ya, anggaran kalau nggak dibuat untuk tujuan dan strategi, berarti yang itu contohnya apa? Apakah Anda membuat anggaran tanpa tujuan? Apa sah? Oh iya dong. Sekarang apa contohnya anggaran yang tidak ada rencana? Anggaran gorden. Ada apa? Anggaran gorden itu. Gorden. Ya anggaran gorden untuk yang sekian miliar yang nggak dijadi. Ada rencananya, nggak dijadiin. Oh iya. Tahu gue. Dia gorden dia kenapa? Jadi salah satunya adalah yang tidak ada rencananya adalah anggaran tidak terduga ya. Karena anggaran itu adalah sebagai contingency plan. Ya rencananya kontingensi itu kalau ada apa-apa. Jadi memang salah satu anggaran yang tidak itu ya anggaran BTT kan, budget yang tidak terduga ya. Oke, next. Oke, setelah kita punya perencanaan sebagai manajer akuntan, kita harus bisa mengendalikan ya. Jadi selalu begitu ya. Planning, kontrol. Selalu dua itu yang harus diperhatikan ya. Perencanakan, kemudian kendalikan. Kalau Anda punya rencana nggak dikendalikan ya namanya NATO ya. Benar nggak? NATO itu apa? No action, talk only ya. Jadi cuman punya rencana ya. Anda nggak jadi apa-apa gitu ya. Ya kan? Tidak, Anda sudah membuat budget, Anda sudah punya
studi kan, buat budget pasti Anda melakukan studi juga kan, tapi tidak dijadikan apa-apa ya. Itu tadi kayak tadi gorden, nggak dijadiin apa-apa. Ya. Kenapa kok ada pemikiran mau pakai gorden? Bagi anggota DPR, kenapa Anda berpikir mau bikin anggaran gorden? Kita apa itu anggaran buat dia semua mereka. Ya. Kan mereka gordennya juga nggak gorden yang biasa itu, gorden yang mewah. Iya, kenapa kok mau bikin gorden kira-kira? Orang mau bikin gorden itu apa sih? Hadiah kalau Hadiah. DPR kayaknya. Masa sih? Iya. Ada yang berkeluarga belum? Lihat aja ya, kalau nanti ya, pertama kali Anda beli rumah atau yang dilihat adalah gorden. Iya, Lihat aja ya. Hah? Kenapa? menghias. Kenapa? Menghias. Iya, ya kan Anda mau nutupin ruangannya, ya. Ngapain kayak gini terus misalnya? Wah, nanti tetangga lewat lihat, ya. Apalagi kalau beli barang mewah gitu. Saya lihat TV gitu, tetangga tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan, semangat kan, menunjukkan tetangga ya. Jadi Anda kalau beli sesuatu harus bisa lakukan pengendalian ya. Kalau enggak, ya nggak ada artinya. Dalam pengendalian adalah Anda harus menetapkan standar ya. Pertama harus Anda tetapkan standar. Kenapa penting standar? Kenapa perlu dikendalikan pakai standar? Supaya terstruktur. Kalau standar kan udah, kalau melebihi standar dia melebihi batas. Standar itu apa sih? Biaya yang sudah ditentukan. Tadi misalnya contoh tadi ya, kenapa kok saya berubah dari kursi 10.000 jadi kursi 1 juta? Kualitas, ya kan? Anda harus punya standarisasi untuk kualitas, ya kan? Kalau Anda nggak punya acuan ya, standar kan acuan ya, Anda nggak tahu Anda mau Anda pakai mana gitu. Apa kursi 10.000, apa kursi sofa 1 juta, ya kan? Kalau Anda nggak punya standar ya Anda nggak bisa membandingkan, nggak bisa mengendalikan ya. Apakah kursi yang dibeli sama anggota saya ini sudah sesuai yang saya inginkan atau enggak ya. Karena Anda kepingin, saya kepingin kursi yang tadi 1 meter kubik gitu ya. Tapi Anda nggak tahu 1 meter kubik ini standarnya harganya berapa misalnya. Main ngomong aja, saya kepingin 1 meter kubik tapi saya belikan, saya terus anggotanya beli yang 10.000 gitu. Tinggal marah aja kan orangnya. Jadi bos kan kerjanya kan marah. Kalau nggak marah berarti lihat pasal yang satu tadi kan, bos selalu punya Pasal 2 ayat 1. Ya kan? Jadi Anda harus punya standar agar supaya bisa mengendalikan. Jadi nanti kalau dari bawahan tanya bosnya standarnya apa ya, jangan lupa ya. Nanti kan dimarahin. Kemudian memberikan umpan balik ya. Jadi setelah Anda buat standar, Anda harus mendapatkan umpan balik ya. Dari siapa? Pelanggan. Terus nih, lulus sudah. Kemudian mengenai kinerja sesungguhnya ya. Jadi kalau sudah kita dapatkan, oh sudah sesuai nih, sesuai standar, kita sudah dapat feedback, sudah dapat umpan balik ya. Baru kita tahu bahwa itu sudah sesuai dengan kinerja atau performa yang kita harapkan. Karena kan tadi untuk mendapatkan strategi ya dari hasil atau rencana kita. Tetapi jangan lupa bahwa belum tentu itu semuanya positif ya. Kalau misalnya menyimpang gimana? Anda harus melakukan koreksi ya. Harus melakukan koreksi ya. Kenapa harus melakukan koreksi? Ya, tapi kenapa Anda, saya tahu gitu, tapi saya nggak melakukan koreksi itu apa? Koreksi bahasa Memeriksa. Kenapa? Memeriksa kan evaluasi.
Meriksa evaluasi. Kalau koreksi itu apa sih? Tadi ada standar yang disebut koreksi itu apa? Apa hubungannya dengan standar? Koreksi ya. Koreksi. Jenisnya lain. Kalau periksa kan saya sudah periksa, saya sudah tahu bahwa ada perbedaan. Tapi terus koreksi, saya lakukan evaluasi. Kebetulan ya. Yang itu membentuk pembenaran. Kalau kebetulan kalau ditambah surat jadi. Kalau kebetulan kalau diganti surat jadi. Ya kata dasarnya apa? Betul. Kalau dan surat jadi. Kalau Anda kata dasarnya kalau tambah surat jadi. Benar benar mana? Ada salah bukan kebetulan ya. Kita alih-alih manajemen harus semuanya kebenaran ngomongnya ya. Saya nah enggak kalau kebetulan itu kan ya kebetulan ya ada sisi gambling. Jadi ada ke pembenaran ya. Tapi kenapa mau dibenarkan? Ya oke, sesuai standar harus apa? Yang di belakang, apa kalau dalam detik setelah kita melakukan apa namanya evaluasi, melakukan kemudian kita melakukan pembenaran supaya benar, ya kan kembali ke jalan yang benar. Ya. Kenapa? Kebaikan ya next, ya. Tapi kenapa? Apa sih saya lihat anggaran saya ya untuk memastikan pekerjaan kita agar terbebas dari kesalahan sebelum dipublish. Bisa jangan lewat. Oke, berarti kurang belakang lagi. Kenapa? Hah? Susah dengan budget. Tapi kenapa? 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 Karena resources kita unlimited, enggak ya? Terbatas, ya kan? Berapa budget Anda tiap hari? 100.000, ya kan? 50.000 kalah. 50.000 ya. Siapa yang 50.000 ini? Nah, ya. Ini cari ini ada di Anda cuma punya 100.000 ya. Kemudian Anda jalan-jalan keluar masuk mall yang di seberang ini, taksi terus keluarnya 125.000 ya. Utang ya kan? Anda utang men atau bukan? Bukan. Utang enggak? Enggak akan ya kan? Enggak akan Anda akan utang kan? Kalau Anda bukan utang men kan? Ya kan? Jadi Anda akan kembalikan ke angka 100.000. Pak, saya kembali Pak. Ya jadi gitu kan. Pernah kan? Di Maret gitu. Enggak pernah. Malu ya sama mbaknya ya. Padahal penting gitu ya untuk budgeting. Saya cuma punya 100.000 ya. Kenapa kok nggak saya kendalikan? Nggak ada urusan dengan dia kan? Dia malah senang. Oh ya ini orang ini bisa mengendalikan kemampuannya ya. Jadi kita sudah punya rencana. Satu hari ini saya hanya bisa mengeluarkan 100.000. Saya akan kendalikan semua pengeluaran saya. Kalau misalnya terjadi pengeluaran yang lebih daripada yang saya rencanakan, saya akan melakukan koreksi karena keterbatasan dari sumber daya saya. Ya. Sumber daya saya adalah 7M. Masih ingat? Oh, yang pertama kali adalah 7M. M pertama adalah kenapa nggak pernah 7M? M pertama adalah men. Lalu masalahnya adalah manusia, ya. SDM, sumber daya manusia. Ya. Yang pertama adalah men.
manusia. Yang kedua adalah money, duit. Yang ketiga adalah material, bahan baku. Yang keempat adalah metode. Yang kelima adalah market pasar, mesin. Terus 7 minus waktu yang mau penting ya. Jadi kita hanya punya sumber daya yang terbatas ya. Makanya bersyukurlah kalau ada yang pesan kepada bikinkan anggaran dengan anggaran tak terbatas ya. Anda harus curiga ambil duit dari mana gitu ya. Dan jangan Anda nanti setelah saya buat masuk penjara. Oke. Anggaran yang digunakan dapat membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Jika diperlukan, maka hasil perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengarahkan operasi. Jadi, kalau kita sudah dapat hasilnya, kita melakukan koreksi, kita bisa melakukan operasi atau pengoperasian atau pengendalian. Kalau Anda tahu Pak Tantri Abeng ya, yang pertama kan, Tantri Abeng itu dia hanya lihat dari laporan keuangan, karena dia adalah MBA Finance, MBA dari Amerika tentang keuangan. Dia bisa mengendalikan orang marketing, dia bisa mengendalikan orang produksi, orang purchasing, semuanya dari laporan keuangan. Ya, jadi ada hebatnya Tantri Abeng seperti itu ya. Siapa tahu dari sini ada yang menggantikan Tantri Abeng. Ya. Terkenal dengan apa namanya Tantri Abeng? 1 million manager. Per bulan ya. 1 millionnya miliar apa? Dolar. Anda pengen nggak? Sebulan gajinya 10 miliar, 15 miliar. Ya. Tapi saya yakin kalau 15 miliar nanti kita tas ya. Iya, laki-laki, laptopnya ganti ya. Gamer yang gitu. Ya, jadi next ya. Oke, jenis anggaran ada satu, pertama ada 3 ya. Pertama adalah anggaran hidup, master budget. Adalah rencana keuangan yang komprehensif dalam 1 tahun, yang terdiri dari anggaran yang berbagai departemen dan aktivitas. Ya. Jadi ada anggaran hidup. Anggaran hidup itu sebagai pusatnya dari semua anggaran ya. Isinya apa? Pertama adalah anggaran untuk operasional ya, untuk menjalankan usaha. Penghasilan yang disekat dari usaha baik penjualan, produksi, persediaan, purchasing barang jadi dan sebagainya. Hasil dari anggaran operasional adalah pro forma atau laporan rugi laba. Ya. Jadi ingat ya, hasilnya adalah laporan rugi laba nantinya dari anggaran Anda. Budgeted income statement. Jadi laporan rugi laba yang merupakan anggaran, bukan aktual ya. Kemudian financial budget berkaitan dengan arus masuk dan keluar dari kas ya. Kas bahasa Inggrisnya cash. Ya, jadi kalau kas gampang, bahasa Inggrisnya cash, C-A-S-H ya. Anda harus tahu membedakan antara cash dengan cost ya. Jadi itu ada dua jenis ya. Jadi itu Anda harus ingat ya. Jadi istilah cash sama cost harus berbeda ya. Biaya dan kas itu berbeda ya. Sudah ada yang tahu? Ya. Biaya dan cash. Lagi model yang tadi itu dia menyangkal wah, oh, ada 2, cash in, cash out ya. Pokoknya kalau kelihatan duitnya 100.000 Anda pegang, itu namanya cash ya. Tapi kalau misalnya Sola ya, Mas Sola ini punya utang sama saya melihat saya sudah punya biaya di dia. Nanti kalau dia ngasih ke saya dalam duit 100.000 itu menjadi cash saya. Jadi kalau nggak pegang duitnya, nanti Anda hanya punya
biaya ya. Punya pemasukan yang ada di orang lain. Jadi masih dibayarkan aja sudah dimasukkan sebagai biaya. Ya. Tapi kalau cash out, Anda harus benar ngeluarin duitnya. Ya. Ya, jadi kalau nanti Anda pada waktu mau bangkrut, ya kalau cuman masih punya piutang, belum tentu udah bangkrut, ya kan? Nanti kalau dia nyaur uang utangnya kan dia masuk ke saya duitnya. Ya, tapi kalau misalnya benar-benar di kantong sudah nggak ada, itu ya, bedanya gitu ya, gampang ya. Oke. Jadi kalau yang financial budget itu berkaitan dengan cash in, cash out ya. Dengan posisi keuangan, arus kas masuk dan arus keluar yang dibicarakan dirinci dalam anggaran kas dan perkiraan posisi keuangan. Ya. Hasilnya adalah neraca yang dianggarkan format balance sheet. Jadi kalau yang tadi adalah laporan di laba, income statement. Kalau yang ini adalah balance sheet. Jadi kiri kanan harus sesuai. Master budget dibagi menjadi quarterly atau monthly budget. Jadi bisa tahunan atau bulanan, tapi biasanya tahunan. Kalau bulanan biasanya untuk utang yang skalanya besar. Next. Nah, kalau misalnya tadi induk kan, kemudian ada yang namanya continuous atau rolling budget. Biasanya itu dia 1 bulan direalisasikan, kemudian 1 bulan lagi akan ditambahkan, ya, sehingga perusahaan akan memiliki anggaran yang 12 ya, 12 bulan ya. Jadi misalnya Anda mengamati punya 1 tahun seperti apa ya, tapi tiap bulan Anda juga harus punya anggaran ya. Kalau enggak kan 1 bulan itu 10 hari ya, apalagi kalau itu industrinya terus-menerus berjalan ya, 24/7 ya. Berarti kan dia nggak bisa enggak, Anda harus amati 1 bulan ya. Kalau enggak nanti losesnya besar, kehilangannya besar. Nah itu yang dinamakan dengan anggaran berkelanjutan. Jadi anggarannya terus-menerus sampai 12. Dan terus kalau yang anggarannya selalu diperbarui, ya berarti sama, cuma dia ada revisi ya. Oh ternyata melenceng, anggarannya diganti. Tapi kalau untuk Indonesia pemerintah nggak mudah ya kalau anggaran yang updated ya. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang ada ownernya, jadi dia bisa memutuskan ya. Kenapa kok updated itu besar? Kok updated membuat anggaran updated besar? Ya. Anggaran yang selalu diperbarui. Anggaran yang hampir sama dengan tujuannya bukan agar Anda mempunyai anggaran 12 tahun, 12 bulan, tapi adalah memperbarui tiap bulan serta diperoleh informasi yang baru. Kenapa kok? Tadi saya bilang kan, kalau pemerintah itu susah, ya. Harus izin DPR. Nggak boleh dong misalnya Anda sebagai menteri terus berubah anggaran gitu. Sri Mulyani oke, lalu DPR dong sih. Kenapa kok mesti dikontrol seperti itu? Di perusahaan juga Anda nggak bisa bikin update budget kalau nggak ada owner budgetnya. Kira-kira kenapa? Kalau anggaran tuh lebih, tapi yang nggak boleh kan hasilnya lebih, sebenarnya. Ya kan aku nggak boleh lebih dari anggaran. Kan anggaran punya standar. Kenapa kok anggaran nggak boleh sering berubah? Ya, apa ini berubah? Ya anggaran loh. Apalagi dari 1 bulan itu sudah lihat tuh 1 hari tuh anak lihat gitu. Dan hasilnya ada kan? Kalau nggak dapat boleh. Pak gantian saya gantian targetnya sekian. Nggak kan? Tetap aja kan? Nggak boleh ganti-ganti kan? Kira-kira kenapa? Oh, boleh ganti-ganti. Kok anggaran yang update ini susah? Ada yang punya pengalaman? Anggaran kok yang update?
Ada pengalaman? Kira-kira kenapa ya? Anggaran kok susah ya kalau yang tadi apa? Di atas tadi anggaran untuk pengendalian ya. Kalau standarnya berubah terus, apakah bisa mengendalikan? Tidak bisa ya. Ya kan? Dan ada istilah kalau ada satu berarti ada dua. Kalau ada dua ada tiga. Kalau sekarang saya bisa rubah, ya kan anggarannya, berarti besok bisa dirubah lagi kan? Jadi akibatnya anggarannya ada artinya nggak? Nggak ada ya, nggak usah dianggarkan. Ngapain ya hari ini dapat berapa ya udah itu uangnya itu hasilnya ya. Ya mana bisa orang punya toko gini ya tahu ya bangkrut dan sebagainya ya. Karena fungsi dari anggaran adalah untuk pengendalian. Nah sekarang dibalik, tapi kenapa ada anggaran yang updated? Ada nggak di pemerintah? Ada kan? APBNP. Apa itu P-nya? APBNP. Artinya P-nya apa? Anggaran pendapatan belanja negara P. P-nya apa? P-nya adalah perubahan. Ya. Presiden kan ada kan? Waktu COVID apa sebelum COVID? Waktu COVID ya. APBNP. Kenapa kalau terjadi perubahan? Nah, kenapa? Lo kan tadi saya bilang kalau ada anggaran yang berubah, APBN nggak ada yang mau dong, nggak usah dikontrol dong, nggak ada yang dikendalikan dong. Nah, tapi buktinya ada tuh, ada continuously updated budget. Informasi terbarunya apa? Karena ya karena ada COVID. Kenapa kok urgent? Karena ya karena negara tidak bisa mengontrol COVID, ya kan? Iya dong, ya kan? Karena COVID kan ya dapat kan, tidak diperkirakan. Anda sudah membuat perkiraan, misalnya anggarannya berdasarkan inflasi rasio, Anda berdasarkan berapa jumlah pendapatan dari minyak, gas, bumi dan sebagainya. Tahu-tahu datanglah Pak COVID kan, COVID datang, kaget kan semua, ya kan? Padahal itu seharusnya sudah nggak kaget kan? Kan 2019, Pak Jokowinya baru ngomong bulan Februari kan, ya kan? Tapi kan anggaran sudah dibuat, ya. Kalau nggak sesuai anggaran, bisa nggak keluarin duit? Nggak bisa ya. Sehingga keluarlah APBNP ya. APBNP terjadi karena ada faktor-faktor di luar ya kendali kita ya. Jadi ada kalau misalnya ada yang terjadi begitu, inflasi rasio naik tinggi sekali ya. Indonesia bisa pernah inflasi paling tinggi berapa persen? Tapi lahirnya aja tahun 2040. Tahun berapa lahir? 15 tahun. 2010 ya lahirnya. Udah 5 aja. Nggak mau ya. Ya kan tahun 1998 Indonesia pernah inflasinya 70%. Sekarang berapa inflasi? Bunga bank berapa? Sekarang inflasi paling 3%. Kita bayangkan anggaran belanja negara dibuat dengan berdasarkan inflasi 2%, 3%. Kemudian tahun-tahun naik menjadi 70%. Ya, seluruh dunia diambang resesi. Tidak bisa kan anggarannya, tidak cukup. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ahli-ahli anggaran?
Oke. Keterkaitan perencanaan operasi dan pengendalian. Jadi tadi tugasnya adalah untuk merencanakan ya. Jadi kita harus punya rencana strategis ya. Perencanaan, kemudian menetapkan tujuan jangka panjang ya. Anda harus menetapkan Anda mau ngapain sih bikin perusahaan ya, atau Anda ditugasin perusahaan, misalnya sebagai manajer accounting Anda harus tahu bos maunya apa ya. Perusahaan ini harus untung berapa ya, setahun berapa, kemudian midterm itu 3 tahun ya, long term bisa 15 tahun. Kalau 10 tahun itu masih belum long term. 15 mungkin bisa 25 tahun. Suka-suka bos. Nanti Anda harus tahu tujuan jangka panjangnya. Biasanya kalau tujuan jangka panjang sekali, dia sudah bicara tentang impian. Ya. Biasanya segitu ya. Misalnya sekarang posisinya nomor 5 di dunia. Oh, saya kepingin jadi nomor 1 di dunia. Kemudian tujuan jangka pendek. Jangka pendek segera ya, tahun ini gitu ya. Atau 1 tahun bisa dipotong lagi menjadi bulan. Nah, buatlah baru dibuat anggaran. Setelah itu dibuat anggaran operasi, produksi di mana, menjual di mana, servis atau kemudian semuanya dilakukan kendalian. Nah, yang dikendalikan semua ya, tidak hanya jangka pendek, anggaran jangka pendek, tapi juga jangka panjang ya. Itu harus juga dikendalikan. Tidak boleh oh nanti aja gitu ya, itu nanti bisa terlambat. Next ya, komponen anggaran hidup yang pertama adalah Anda harus menentukan dulu anggaran dari penjualan ya. Semua organisasi bisnis harus berangkat dari penjualan ya. Makanya kalau mau naik gaji tinggi, masuklah ke sales. Siapa yang mau ke sales? Kenapa sales? Kan tantangan, pengen jadi sales boleh, harus belajar ya, harus belajar di depan sini sering. Ya, jadi anggaran pertama adalah Anda harus tahu dulu target atau anggaran penjualannya berapa ya. Itu dulu yang dicek ya, atau itu yang dibuat kalau Anda sebagai nanti masuk sebagai manajer akuntansi, nggak usah bikin dulu yang produksi ya, KP. Berangkat dulu dari manajer keuangan, sales ya, penjualan ya. Itu dulu berangkatnya ya. Kenapa begitu? Anda harus tahu apa di penjualan? Masukan berdasarkan pembelian. Penjualan begitu. Namanya jual beli. Iya. Penjualan itu misalnya harga kursis berapa 1 juta. Ini enggak, anggaran 1 juta ini berdasarkan apa? Oh, ini harga kursis 1 juta. Ada 2 komponen kan di dalam 1 juta ini. Apa? Yang ngomong modal, mengambil ke modal kita. Enggak, kalau kita jual nih, kalau kita mau jual ini 1 juta, ada lagi kursi ya. Oke, yang itu 500.000 lah ya. Jadi saya sebagai penjual akan jual kursi ini dan kursi itu ya. Jadi dapat berapa duitnya? 1.500.000. Dari mana kau tahu 1.500.000? Harganya ya. Pertama Anda harus tahu harganya. Terus yang kedua, 1.500.000. Quantity ya. Gampang kan? Anda jual 2 unit, Anda akan dapat 1.500.000 kalau Anda menjualnya sebanyak 2 unit, ya kan? Kalau saya jual cuma 1, dapat berapa yang ini? 1 juta. Kalau yang itu dapat, karena yang itu harganya, yang ini harganya, oke, lulus ya.
Setelah anggaran penjualan, Anda harus tahu anggaran produksi ya. Jadi setelah dijual, Anda harus tahu nanti produksi ya, anggaran produksi. Setelah itu anggaran yang lain-lain ya. Yang di bawah-bawahnya ini anggaran lain-lain. Nah, setelah dapat nanti harus mendapat anggaran laporan rugi laba ya. Oke. Ada pertanyaan? Next ya. Pagi Pak. Ya, tanya tentunya. Pak Victor yang nanya ya? Pak Victor. Iya. Tanyanya. Pagi Pak. Ya, Di sini Pak suaranya. Izin bertanya nih Pak. Kedengeran ya Pak ya? kedengaran Pak Victor. Ya. Izin bertanya Pak. Nah kebetulan saya di dalam dunia pekerjaan ya Pak. Kebetulan sharing mengenai budget. Kan di perusahaan itu ada budget, ada forecast. Nah kalau budget itu kan udah satu tahun kalender yang udah ditetapkan di tahun sebelumnya. Nah, kalau forecast itu kan perkiraan dari budget yang ada, Pak. Nah, apakah forecast yang itu sama dengan apa namanya budget yang tadi Bapak sebutkan itu adalah updated budget, continuously updated budget atau bukan, Pak? Oh, bukan, Pak. Kalau forecast itu dibuat sebelum kan. Kalau continuous itu Anda akan buat setelah anggaran ya. Kalau forecast kan bukan ramal kan. Sudah terjadi belum? Belum ya. Jadi Anda membuat forecast sebelum budget itu terjadi. Sedangkan yang tadi kenapa kok terjadi perubahan? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Kalau Anda bisa kontrol, Anda juga bisa membuat updated budget. Nggak boleh membuat budget perubahan. Ya. Kalau Anda misalnya kok sales kan, Anda bisa estimasi, Anda bisa buat kan, ya kan? Berarti Anda tidak perlu melakukan anggaran perubahan. Kalau Anda merubah apa yang Anda anggarkan, yang Anda bisa kontrol, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan budget, artinya Anda belum bisa mengendalikan, ya kan? Itu enggak? Jadi budget itu bisa dirubah ya, Pak ya? Bisa kalau Sesuai dengan situasi daripada bisnis yang ada kan, Pak? Iya. Tapi eksternal faktor ya, bukan internal faktor. Ya. Situasi di sini juga yang eksternal faktor yang bisa jadi perubahan. Ya kecuali Pak Subri ngomong, ya udahlah, apa lagi ya. Itu internal tapi menyenangkan. Ya dong, kan kita nggak tahu bosnya punya simpanan berapa ya. Savingnya kalau gede banget kan no problem. Anda lihat aja bisnis kemarin, COVID. Lihat aja kalau masih berdiri berarti dia simpanannya banyak. Ya sudah, berarti sesuai simpanannya nggak ada. Ya bangun lagi lah. Oke. Jelas. Ada omongan? Ada lagi? Oke ya, kalau nggak ada, kita masuk ke tadi kan forecast ya. Jadi Mas Victor tadi udah nanya tentang forecast ya, ya kan? Tadi kita mau membuat budget ya. Kita membuat budget sekarang untuk tahun depan ya, untuk bulan depan ya. Sekarang kita membuat budget. Biasanya orang membuat untuk tahun depan ya. Tapi nanti dibagi 12 untuk budget bulanan. Ya. Jarang ada orang yang membuat budget bulanan. Ya. Karena apa? Capek. Ya. Gini-gini nih karyawan sejati. Ya. Sekali setahun. Bikin budget capek. Tapi kalau gajian mau nggak? Mau tahunan? Gaji. Harian. Mau gaji harian? Boleh harian, banyak.
Malah nggak mau orang-orang gaji harian ya. Maunya gaji bulanan. Kenapa? Lebih boros atau lebih boros. Kalau dia nggak datang hari itu, dapat gaji nggak dapat lah. Ya kan? Kalau orang yang gaji bulanan kan nggak datang 5 hari nggak apa-apa kan? Nggak, orang pemerintah. Anda boleh nggak datang 5 hari. Hari ke-6 dipecat. Jadi kalau Anda nanti punya anak buah, mungkin aja kalau nggak suka datang ya. Datangnya 5 hari, 5 hari. Tapi kalau yang pintar kan 5 hari nggak masuk, 1 hari masuk, 5 hari lagi nggak masuk, 1 hari lagi masuk, udah dapat berapa itu? Dapat 15 hari di rumah. Mau datang 3 hari. Nah, itu panggil aja jadiin HR dia. Oke, jadi tadi kita pertama harus membuat anggaran apa tadi? Lupa. Anggaran apa yang harus dibuat pertama? Anggaran penjualan ya. Mulailah semuanya dari anggaran penjualan. Gampang kan? Tinggal mengetahui berapa unit yang mau dijual, berapa harga per unit ya. Selesai ya. Tapi tahu nggak berapa unit yang mau dijual? Ya. Tahu dong. Dari dari sekarang tanggal 1 Januari 2024 ya. Anda tahu nggak hasil penjualan tanggal 2 Januari 2024? Belum ya? Kenapa kok nggak tahu? Karena belum terjadi. Belum terjadi ya. Tapi bakal tahu nggak? Diperkirakan berdasarkan penjualan sebelumnya. Jadi berdasarkan histori Anda bisa mengetahui berapa jumlah unit yang akan dijual ya. Misalnya kalau saya penjual dari buah melon, saya akan laku di kapan? Enak deh. Jualan es gitu ya. Sekarang laku nggak? Laku tuh ya. Kalau saya jualan payung, enggak ya kan? Kok tahu? Tidak bisa udara. Kan musim panas. Ya. Kalau nanti bulan-bulan Juni, Mei, Mei Juni, laku nggak jualan mobil kan? Aku buat di mudik. Jadi kalau di Indonesia enak gitu ya, jualan mobil bulan Mei Juni, mobil bekas ya. Paling enak itu kan, karena ada mudik ya. Jadi ada musim penjualan ya. Jadi memprediksi, lihatnya gitu ya. Anda lihat histori, kemudian yang kedua tadi lihat musim ya, ya kan? Baik musim cuaca maupun musim perilaku dari masyarakat ya. Kalau mudik itu kan perilaku masyarakat. Ya. Kalau tadi payung, melon, apa ya? Takjil, bareng, puasa ya. Air kelapa muda, ya. Pas puasa. Ya. Tapi kalau sekarang juga laku ya, kelapa muda ya. Tapi tidak. Hah? Si banyak mana? Di banyak bulan puasa. Gitu ya. Jualan kelapa muda. Ya. Nah, kalau iya saya mungkin tapi ada kelapa muda langganan. Oh gitu. Ya, itu yang dinamakan dengan metode deret waktu ya, deret waktu, analisa korelasi ya. Anda harus mempelajari itu ya, ekonometrik ya, dan analisa industri ya. Jadi ada analisa-analisa yang membaca. Ini kan dibaca doang. Oh waktunya seperti apa ya? Berarti Anda harus lihat dari deret waktunya. Deret waktu sama deret hitung. Kemudian analisa korelasi ya.
pelajaran beberapa kita sudah melihat korelasi ya, hubungan ya. Kalau misalnya musim panas, berarti jumlah penjualannya sekian ya. Kalau musim hujan, penjualannya sekian. Ya. Itu ada korelasi. Anda juga harus pelajari itu. Kemudian faktor situasi ekonomi secara umum ya, persaingan ya. Misalnya apa ya? Apa yang sekarang muncul produk baru? HP apa? iPhone berapa? 15. Siapa yang udah beli? TV. Kalau iPhone aja cepat. Nokia, Pak. Buatan mana? Tahu, Pak. Cina. Bukan Cina. Ini punya Pak. Dia persaingan iklan ya. Kemudian ada kebijakan harga. Apalagi yang kebijakan harga apa? Yang sekarang mau muncul? Kebijakan harga. Mereka baru ngomong Menteri Perdagangan kemarin saya. Semuanya sama harga mah. Kenapa? Kebijakan harga apa yang mau ditetapkan dari pemerintah? Kemarin apa? Gara-gara apa? Gara-gara TikTok Shop ya. Jadi pemerintah mau mengadakan, kan diminta apa? Setelah TikTok Shop, apa yang disuruh tutup? Shopee sama Lazada. Pemerintah nggak bisa kan? E-commerce waktu itu nggak bisa kan pemerintah, karena itu besar dan itu membangun UMKM. Jadi apa yang ditetapkan? Menetapkan harga yang ada di e-commerce ya. Ya kan? Kalau penetapan harga berarti apa yang dilakukan? Anda nggak bisa jualan lebih tinggi dari harga yang ditetapkan ya. Contoh misalnya semen. Ya Anda kalau beli semen semua harganya sama kan? Nggak bisa Anda, saya mau 3 roda, saya mau beli semen bising. Sekarang masih ada semen bising. Semen Indonesia ya. Ya semen Indonesia, semen Padang, semua beda-beda. Gula ya. Gula semua sama ya. Terus apa namanya? Minyak goreng ya. Minyak goreng semua sama ya. Kemudian untuk meningkatkan akurat ya. Jadi tadi kita harus pakai metode marketing ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mendapatkan informasi ya. Pemerintah mau ngapain ya? Karena itu penting untuk meningkatkan akurasi ya. Akurasi itu ketepatan. Kenapa kok mesti tepat ya? Budget. Gimana? Ayo, belakang. Kenapa kok budget penjualan akurasinya harus tepat mungkin? Saya ada rencana mau jualan 10 miliar. Ternyata saya hanya dapat 9 miliar. tidak sesuai. Boleh? Boleh. Kalau Indonesia itu suka alasan. Kalau misalnya 10 miliar saya mau jualan, dapatnya 9 miliar. Ya boleh aja kalau biasanya jualan 8 miliar. Benar nggak? Sudah untung dong 9 miliar. Yang 10 miliar itu kan angan-angan ya. Ya kan? Tapi kalau kita misalnya biasanya 8 miliar, kemudian dapatnya 7 miliar. Boleh nggak? Saya punya patokan 10 miliar. Ya. 7 miliar boleh? Ya, boleh, tapi Anda nggak dapat bonus kan? Nggak bisa dapat tambahan ya, gajinya gaji doang. Kenapa kok gitu? Berarti kenapa kok Anda, Pak, ternyata Bapak membuat budgetnya ketinggian itu. Kalau biasanya 7 miliar kan dapatnya ya. Biasanya 8 miliar. Ya kan?
Anda bisa alasan itu, ini dapat 7 miliar bisa, tapi karena tadi alasan. Tapi sebetulnya bukan itu ya. Kenapa kok akurasinya harus setepat mungkin ya? Kalau bikin budget 8 miliar, dapatnya 7 miliar. Bedanya berapa itu? 1 miliar kan? 1 miliar bisa gaji berapa orang gitu ya. Misalnya ya. Banyak kan? Kalau beli kerupuk apalagi kan? Pabrik ya beli. Kenapa kok mesti nggak boleh jauh begitu ya? Kalau misalnya membuat budget, ya jangan sebesar itu dong selisihnya. Mungkin selisih 10 juta gitu masih mending ya, 100 juta masih bisa. Ya. Tapi kalau 1 miliar, Anda yang membuat budget nggak benar nih. Kenapa kok nggak akurat gitu terus bermasalah? Karena tadi pertama kali kita membuat budget adalah budget penjualan ya. Kalau itu sudah salah berarti berikutnya akan salah ya. Anda mempunyai budget laporan rugi laba akan salah ya. Kalau nanti Anda direktur, Anda harus mempertanggungjawabkan ke depan stakeholder ya. Itu nanti jadi pertanyaan. Apa kok Anda membuat keuntungan yang di bawah budget? Padahal yang salah adalah budgetnya, ya kan? Kan tadi ada laporan rugi laba, dia punya anggaran. Ternyata hasilnya di luar itu. Tapi sebenarnya yang salah adalah anggarannya. Oke, seperti ya. Jadi penting sekali untuk anggaran penjualan karena dia merupakan langkah awal membuat budget laporan rugi laba ya. Ya kalau itu sudah salah yang di ujung, bawah-bawahnya akan salah semua ya. Jadi jadilah orang sales ya. Oke, setelah forecast dari sales, maka harus dilakukan forecasting variabel lain. Biaya dan hal-hal yang berhubungan dengan uang tunai. Tadi kan cash ya. Cash flow harus tahu ya. Kemudian faktor lain yang dipertimbangkan, perkiraan penjualan juga berlaku pada perkiraan biaya. Jadi kalau yang tadi penjualan, yang lainnya adalah biaya. Ya. Tinggal kita tahu apa ruginya. Anggaran kas ini merupakan bagian yang penting dan beberapa komponennya termasuk pembayaran piutang, ya, itu juga harus diramalkan ya. Jadi kalau orang punya utang sama kita, berarti piutang ya, itu juga harus dilihat ya, apakah dia nanti akan bayar atau enggak. Ya. Ya. Yang baru meninggal yang Suzuki itu, Subroto Laras ya. Itu paling terkenal tuh CEO dari CEO dari Suzuki itu mobil. Itu kalau Anda punya utang sama itu mobil, itu yang datang bukannya staffnya, CEO-nya langsung datang sendiri. Sebelum Laras itu langsung datang. Karena dia nggak mau ada orang yang berutang. Apa gitu ya kayak ini ya? Kalau kamu utang tapi nggak jadi cash, berarti kan belum jadi duit ya. Ya tetap aja cuma ditulis saja, oh akan dapat, kenyataan nggak ada. Kalau sudah sekali bisa, berarti 2 kali bisa, 3 kali bisa. Orang nggak bayar utang sering nggak? Sering kan? Biasa kan? Kalau utang sering juga ya, nggak bayar juga sering. Oke, sekarang kita masuk persiapan untuk membuat anggaran operasi. Udah bawa laptop semua ya? Belum? Bawa ya? Udah keluarin. Laptopnya keluarin. Oh, sahabat. Ya, mau istirahat dulu. Ya, 5 menit ya, sama pelat silakan. Jangan 5 menit lah, 3 menit satu lagu. Bener nggak? Satu lagu 3 menit. Jam Pak. 3. Nah,
Ada yang belum punya Excel? Sudah semua ya? Sudah bisa semua ya? Sudah ada? Sudah ada Excelnya? Sudah ada Excelnya? Ada ya? Sudah bawa? Wah, nggak apa-apa. Menurut yang lain? Ikut yang lain? Itu.
Masih ada. Iya. Jadi untuk mempersiapkan anggaran operation, ini kita ngomongin anggaran operasi, kan tadi ada dua ya, anggaran operasi dan anggaran finance. Yang kita siapkan sekarang anggaran operation. Anggaran operasi itu ada 11 item ya, angkanya. 1 sampai 10 adalah anggaran yang Anda buat, yang 11 adalah hasilnya. Tadi hasilnya dari anggaran operasi adalah laporan rugi laba ya. Yang 3 ini nanti 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 mungkin depan. Kita bicarakan selanjutnya. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Jadi anggaran penjualan adalah proyeksi yang menggambarkan penjualan yang diharapkan untuk setiap produk dalam satuan atau unit dan rupiah. Tadi kita sudah mengerti bahwa semua anggaran harus bentuk dalam rupiah ya. Jadi Anda bisa lihat ya. Misalnya anggaran penjualan PT Uner akhir tahun Desember tanggal 31 Desember tahun 2023, jadi nanti akhir tahun ini. Yang atas adalah kuartal 1, 2, 3, 4. Kuartal berarti 3 bulanan ya. 3 bulanan Anda buat. Berarti ada nanti per bulan ya. Kan ada 3 bulanan, berarti nanti akan ada bulanan ya. Tapi biasanya buat per kuartal. Ada 2 yang Anda harus tunjukkan, jumlah penjualan tadi kan. Berapa unit kursi yang saya akan jual. Kemudian berapa harga jual. Tadi harganya harus tahu per pieces atau per unit itu berapa ya. Itu yang Anda harus buat. Kemudian tinggal kuartal 1 targetnya berapa, kuartal 2 targetnya berapa, kuartal 3 targetnya berapa, kuartal 4 targetnya berapa ya. Setahun tinggal dijumlah ya. Per kuartal dijumlah ada 4 menjadi tahun 2023. Harganya tadi kan sudah kita ketahui bahwa untuk mendapatkan harga kita bisa dapat harga dari history ya, dari harga yang lalu, atau yang kedua bisa dapat dari musim ya. Ada 2 ya. Coba perhatikan harga di sini. Ada berapa harganya? Kuartal pertama berapa? Harganya berapa? 1.000 ya. Kuartal pertama 1.000 ya. Berarti sebelumnya berapa? Tahun 2023 berarti berapa? 2000 kan ini anggaran 2023. Berarti tahun sebelumnya berapa? 2022. Berapa harganya kursi? Anda waktu habis tahun baru mau rubah harga. Capek banget ya. Biasanya Anda ngambil harga tahun lalu kan? Ya.
Berapa berarti kalau gitu? Kalau saya tulis 1.000 di sini, berarti tahun lalu berapa harganya? 500. Akhir tahun lalu pada kuartal keempat ya, sama kan? Berarti akan sama 1.000 ya. Biasanya begitu kalau orang buat anggaran ya. Ini anggaran loh ya. Anda berhasil mendapatkan angka 1.000 kan? Ya. Tahun lalu 1.000 berarti ya. Di kuartal keempat ya. Dia tahun 2022 seperti ini ya. Bayangkan ya. Ini kan 2023. Ya kebetulannya sekarang di 2000 bulan Oktober ya. Berarti kalau bulan Oktober masuk kuartal berapa? 3 bulan terakhir ya. Oktober, November, Desember kan. Berarti kita kuartal ke 4 ya. Ya. Coba perhatikan ya. Harganya berarti yang kuartal pertama kira-kira ya. Kemungkinan terbesarnya adalah tergantung dari harga kuartal keempat tahun lalu kan. Ya. Berarti 1.000 ya. Ya kan? Nanti kuartal kedua Anda akan taruh harga 1.000 ya. Kira-kira ya. Kecuali ada perubahan yang Anda dapatkan di kuartal pertama ya. Kalau enggak ya berarti Anda akan kuartal yang depannya akan 1.000 juga. Ya. Kemudian Anda punya keinginan menaikkan harga. Ya. Coba lihat ya. Di kuartal berapa dia naik harga? 3 atau di semester kedua ya dari tahun itu ya. Iya kan? Kan ini 1 semester kan? Berarti saya 1 semester akan sama harganya. Saya akan menganggarkan di semester yang kedua harganya akan naik 2 kali lipat. Lihat ya. Ya, bos yang seperti ini hebat ya. Nah, Pak Sales mana tadi yang mau jadi salesman? Apa strateginya kalau bosnya mau seperti ini? Ini kan tulisannya 1.000 ya. Kalau 1.000 juta kan berarti apa strateginya Anda sebagai salesman untuk menaikkan harga 2 kali lipat? Bisa nggak? Harus bisa ya. Kalau enggak saya ganti orang lain. Harus bisa ya. Ya, jadi dilihat ini ya. Jadi kalau membuat anggaran begitu ya. Kalau saya 1 semester akan keep harga ya. Nanti semester depannya saya akan naikin harga. Ya. Berarti Pak Manajer Sales punya waktu berapa lama untuk mempersiapkan diri supaya harganya naik? 3 bulan. Hah? 6 bulan. 6 bulan dong. Ya, Anda 6 bulan punya waktu nih. Ya kan ini anggaran dibuat tahun lalu toh. Di kuartal keempat ya. Bayangkan gitu ya. Jadi kalau sekarang saya buat untuk tahun depan ya. Ya, anggaran adalah untuk tahun depan. Sudah terlambat untuk tahun ini ya. Jadi Anda punya waktu 6 bulan untuk menaikkan harga dari 1.000 jadi 2.000 rupiah per unit ya. Oke, siap. Nanti saya kasih bonus ya. Anda mesti lihat dulu ini. Oke. Ngerti ya, membuat anggaran harga, ngerti ya udah ya? Setuju ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sekarang lihat unit ya. Ya, coba Anda lihat di sini. Hari kuartal pertama berapa? 4.000. Terus? 6.000. Terus? 3.500. Terus? 6.000. Rata-rata berarti dia bisa jual berapa? Biasanya dia jualannya berapa, Bro? Biasanya jadi dia kalau lihat ini mana angka yang paling banyak berapa? 6.000 ya. Berarti dia bisa jualan 6.000 ya. Benar nggak? Terus kenapa ini 4.000 dan 3.500? Kenapa? Kenapa kok ada 4.000 sama 3.500? Karena awal tahun kan 4.000 ya. Ya kan? Mungkin dia sudah tahu pasarnya di awal-awal tahun mungkin tidak sebagus dengan kuartal-kuartal yang berikutnya ya. Jadi dia patok 4.000, dia kasih untuk salesnya kan. Ya kan? 4.000 lah, 4.000 sama 1.000 kamu bisa jaga. Berarti kemungkinan di kuartal keempat dia sudah mencapai
4.000 ya, atau 6.000 dia kurangin sedikit ya. Yang 1 bulan kalau 6.000 berarti 1 bulan berapa? Kuartal itu berarti berapa bulan tadi? 3 bulan. 3 bulan. Kalau 6.000 berarti per bulannya berapa? 2.000 kan? Berarti kalau dia misalnya, Januari aja sedikit mungkin, atau malah nggak ada penjualan, berarti hanya Februari dan Maret. Tadi jadi berapa tadi? 2.000 kali 2 ya, jadi 4.000. Sales jangan bilang fokus loh ya. Ada yang mau jadi sales lagi ya? Kita mau ganti nih. Dari ini dari sales, oh dari manajemen keuangan. Oke, yang membayanginya ngerti ya? Nanti kalau ada dari CEO itu loh ya, kalau enggak anak buahnya enak dong ya. Anggaran tak terhingga ya. Suka-suka ambil anggaran ya. Jadi biasanya perilakunya begitu ya. Di awal tahun, di semester pertama, di kuartal pertama, itu biasanya kita ngambil histori pencapaian kita di kuartal keempat kemarin ya, tahun lalu. Karena di awal pertama kemungkinan terjadi perubahan, apalagi nanti tahun 2024 akan ada apa? Pemilu ya, yang laku nanti jualan apa? Kaos. Bagus tuh. Ya. Kalau kayak gitu berarti sini taruh berapa? Saya biasa jual 4.000 ya. Nanti pemilu, jadi nanti Januari saya budgetin berapa jualannya? 10.000. Nah, bagus ya. Itu ya. Oke, lulus ya. Ya. Jadi ini semua berbicaranya adalah policy ya, kebijakan ya. Ini adalah kebijakan. Tapi Anda harus tahu ada apa di depan ya. Jadi makanya anggaran penjualan adalah yang pertama ya. Baru nanti ikutin yang lainnya ya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa 3.500? Ya kan, dia 4.000, 6.000. Oke, kembali lagi yang 2.000 tadi saya kembalikan jadi 6.000 ya. Ini bosnya belum minta, nggak tinggi-tinggi sama 6.000 ya. Mas tahu ini ada 3.500. Kenapa? Ada yang tahu? Anggaran. Kita nggak mesti target, bukan pencapaian. Ini anggaran. Anggaran adalah standar ya. Anggaran tuh suka-suka Anda ya. Pasti Anda sebagai manajer keuangan, sebagai CEO, CFO, Anda membuat ini ya kerjanya ya. Enak nggak kerja gini? Enak dong, gaji 50 juta. Iya dong, ini nggak murah ini. Belum lagi nanti dapat bonus ya. Kalau nanti di akhir ini berapa targetnya? 9 miliar ya. Anda dapat, kalau dapat 30 miliar, Anda dapat nanti 10% dari 1 miliar. Mau nggak? Mau baca. Kenapa ini 3.500? Ini kalau bisa jawab, kita bisa jadi. Kenapa kok 3.500? Bisa jawab? Ayo. Saya bisa jualan 6.000. Ya, kok saya cuma diminta bikin 3.500. Setengahnya 6.000 berapa? 3.000 kan? Anda kok cuma diberi tantangan 3.500. Ada apa? Di kuartal ketiga. Karena kenaikan harga. Kenapa? Kenaikan harga. Kok tahu? Ini ada sih. 100. Belum sih 90. Pertama karena Anda mau menaikkan harga. Anda mau menaikkan harga atau karena sedikit Anda naikin harga. Kedua kan? Karena Anda mau jualannya sedikit, Anda naikin harga. Ya. Bisa gitu kan? Yang mana yang benar? Atau pertanyaan saya, ada alasan lain apa di kuartal ketiga selain mau menaikkan harga? Kenaikan harga pembelian. Kalau ini di Indonesia, ada apa di kuartal ketiga? Tahun kuartal ketiga ada Lebaran.
Jangan lupa ya, kalau Anda di Indonesia kuartal ketiga ada Lebaran. Jualan apa yang laku keras tadi? Timun sari, kue, takjil ya. Selain itu, baju bisa ya. Tadi mobil bekas ya. Selain itu, baju koko, sarung masukkan ya. Selain itu Anda akan tiarap ya pada saat itu ya. Kecuali sembako kan, yang lainnya nggak boleh lewat kan, transportnya tidak boleh lewat kan. Ya, jadi Anda akan menurunkan jumlah penjualan. Jualan kursi waktu Lebaran ada nggak? Oh, nggak ada yang bikin mudik kan. Mudik berapa mau kerja ya? Tutup pintu Anda ya. Oke, makanya dia turunin jadi 3.500 ya. Nah, dia kompensasi menaikin harga, oke. Ya kan? Jadi kenapa harganya naik? Alasannya adalah seperti itu. Gimana? Ngerti? Gampang kan? Ada pertanyaan? Ada ya. Next. Nah, setelah penjualan, Anda sekarang bicara tentang biaya. Ya kan? Mulai dari sekarang adalah ngomongin tentang biaya. Kalau tadi kan dapat ya. Karena anggaran pendapatan. Sekarang anggaran untuk biaya. Anggaran produksi. Yang pertama adalah produksi. Menggambarkan berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Tadi jumlah penjualan ya. Berarti jumlah tergantung dari jumlah penjualan ya. Jadi yang pertama Anda taruh di garis atas adalah jumlah penjualan. Ya. Sama persis dengan target penjualan yang tadi ya. Berapa unit? 4.000, 6.000, 3.500, 6.000 ya. Sama kan tadi ya. Tinggal ditaruh ya. Boleh nggak orang memproduksi lebih dari ini? Boleh. Hah? Boleh. Tidak boleh, boleh. Boleh atau nggak boleh? Kenapa boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa kalau boleh? Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Good. Kenapa? Karena bahan produksinya kan harus diatur juga. Oke. Takutnya nanti dilebihin malah bisa asal ke customer yang lain. Boleh. PO. Ya, itu kan Anda kalau menjual, saya mau orang produksi kok. Saya mau menjual, saya mau memproduksi suka-suka saya kok. Boleh nggak kan? Semangat kan berarti. Disuruh bikin satu, saya bikin dua. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Oke, good. Kenapa? Ayo, yang lain udah mau jawab juga. Kenapa? Kenapanya nih? Bolehnya nggak boleh. Oke. Bolehnya karena sudah sesuai dengan persediaan bahan. Nah, tersedianya cuma segitu. Ya. Kenapa Anda mau bikin banyak-banyak? Oh, adanya bahan bakunya cuma segitu. Sekarang pertanyaan lain. Kalau misalnya tersedia, boleh nggak? Bahan bakunya tersedia. Boleh nggak membuat lebih dari penjualan? Boleh. Kalau boleh kenapa? Kalau nggak boleh kenapa? Ya lihat dari tadi, ayo jawab. Sampai sampingnya Mas Panji. Ya, jawab. Ayo, latihan menjawab. Nanti kalau ditanyain anak buah, susah loh jawab. Latihan aja. Gak apa-apa, kalau sini kan salah, biasa. Kenapa nggak boleh? Kenapa orang produksi nggak boleh membuat di luar yang dijual? Ya tadi udah. Ya kan tapi ikut tidak ya. Tapi kenapa ini langsung yang dibuat itu? Karena iya, kenapa nggak boleh? Oke, kalau nggak ya. Nah, ya. Jadi kalau kelebihan akan menjadi stok ya. Kalau lebihnya 1, kalau lebihnya 10, kalau lebihnya 100, kalau lebihnya 1000 ya. Siapa yang mau beliin gudang ya?
punya gudang mau taruh di rumah Anda, ya kan? Karena kita kalau membuat adalah untuk dijual ya, harus diingat itu ya. Jadi kita adalah entrepreneur, kita adalah businessman, kita membuat adalah sesuai yang di pembeli mau beli ya. Makanya kalau bisa inden itu bagus ya. Enak dong inden ya. Duit sudah masuk, mobilnya belum datang ya. Taruh di rumah, oh nggak bisa dong. Duitnya saya taruh di bank ya. Enak banget itu kan. Oke, oke ya. Jadi sudah jelas ya. Jumlah penjualan tinggal jumlah produksi adalah jumlah penjualan. Tinggal taruh lagi. Ya. Nah, sekarang berapa stok yang diminta? Ya, itu tergantung dari manajemen. Manajemen ngomong stoknya berapa? Kenapa harus tetap ada stok? Ini ada stok praproduksi itu. Berapa nih harus ada stok nih? Berapa ini stoknya? 500 ini. Oh ya. Kenapa ada stok? Siapa tahu ada pembeli yang bangun tidur, ya kan? Kaget dia, ya. Tapi nggak mungkin begitu ya. Pasti manajemen sudah tahu ya. Oh, di kuartal ketiga, kuartal keempat itu ada stok yang harus lebih tinggi ya. Jadi gitu ya. Jadi total yang harus diproduksi berapa? Yang tadi yang mau dijual ditambah dengan stoknya ya. Itu yang dibuat ya. Oke. Nah, tadi setelah dijual maka akan ada sisa kan? Ya. Itu yang disebut dengan stok awal. Yang dari kemarin ya. Jadi kemarin itu sisanya berapa? Misalnya ini 100 di tahun lalu. Ini kalau disisa, ini kan 6.000, sisa 500 ya kan? Ini 4.500. Dijual 3.500, mestinya ini 1.000. 6.000 dijual 7.000, ini nggak ada stok. Stok akhir harus 100 lagi, karena stok awalnya harus 100. Maka jumlah yang diproduksi adalah ini ya, tinggal dikurangi. Ini ditambah, ini dikurangi dengan stok awal. 4.500 kurangi 100, stok awal kan? Awal-awal di gudang pasti ada stoknya kan? Kemudian nanti dia sisanya jadi berapa ya? 6.500 kurang 500, 6.000, 4.500 kurang 500, 4.000. Ya. 6.000. Oke. Next. Oke, anggaran produksi sudah ya. Sekarang masuk ke anggaran bahan baku. Tadi kan produksi membutuhkan bahan baku. Anggaran bahan baku langsung ya adalah berdasarkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi dan persediaan bahan langsung. Jadi kalau bahan baku tinggal kita lihat berapa yang mau diproduksi ya. Langsung ditaruh di atas. Pembelian jumlah yang dibeli adalah persediaan akhir bahan baku yang diinginkan ditambah perkiraan penggunaan dikurangi dengan persediaan awal dari bahan langsung. Jadi selalu kita hitungnya berapa stok awal dikurangi stok akhir ditambah dengan berapa yang mau kita harus produksi ya. Unit yang harus produksi berapa ya. Kemudian bahan baku langsung itu satu kursi ini untuk berapa besi ya. Itu ditentukan. Misalnya 26 kilo per unit ya. Jadi semuanya 26. Kemudian unit yang harus produksi berapa? Tinggal dikali ya. Kalau kita butuhnya 4.400 3 kali 26 ya. Berarti kita harus memproduksi berapa bahan bakunya yang dibutuhkan adalah 114.400. Ada berapa stoknya di awal? Ya. Di akhir nanti diminta stoknya terakhir 8.000, berarti tinggal ditambahkan. Stok awalnya ada 5.000 ya. Berarti dia adalah bahan baku yang harus dibeli adalah sekian unit ya. Oke, 530.400. Harganya berapa per kilo? Kalau 50 berarti 50 semua. Tinggal dikali, berarti 5,8 M, 5,8 M. Totalnya 26,5 M. Oke. Ada pertanyaan? Next. Tadi anggaran produksi sudah, anggaran bahan baku sudah. Sekarang anggaran tenaga kerja langsung.
sama ya, berdasarkan berapa unit yang diproduksi ya. Tadi ada harganya ya, berapa jumlahnya kita sudah tahu. Nah ini apa ini? Misalnya dia untuk memproduksi ini butuh 0,015 jam, saya satu unit sudah ditentukan sama manajer produksi. Maka jam kerja yang dibutuhkan tinggal dikali ya. Kalau butuh sekian, jam kerja sekian, berarti butuh Rp66 per jam. Nah ini contoh ini adalah untuk tenaga kontrak ya. Atau Anda membuat anggaran dengan berdasarkan berapa rupiah per unit ya, berdasarkan aktivitas ABC costing ya. Activity based costing ini dimungkinkan ya. Tapi kalau misalnya dalam realitasnya bisa jadi Anda mesti bayar secara tetap ya. Ini tidak tergantung ya. Tinggal Anda berarti tinggal jumlah orangnya berapa, tinggal dikali dengan gajinya dia ya. Kalau biaya tetap. Tapi kalau ini contohnya adalah menggunakan tenaga yang dibayar per jam ya. Jadi bisa dihitung ya. Per jam jadi butuhnya berapa ya. Atau dibalik, Anda membuat anggaran berdasarkan jam ya. Tetapi dalam realitasnya Anda bisa pakai tenaga yang tetap ya. Itu bisa juga seperti itu. Oke, next. Nah, di luar dari biaya bahan baku dan juga tenaga kerja langsung itu disebut dengan biaya overhead ya. Sama semuanya ya. Cuman di dalam overhead ini harus diingat bahwa ada biaya variabel dan biaya tetap ya. Kalau tadi biaya tenaga kerja sama bahan baku variabel apa tetap? Variabel ya, karena berdasarkan per unit ya. Ya kalau yang variabel dia per unit ya. Makanya semuanya tergantung dari berapa jumlah unit. Tapi kalau di dalam overhead ada dua ya. Biaya variabel atau biaya tetap. Dua-duanya harus dihitung ya. Bagaimana cara menghitungnya? Yang jam kerjanya dihitung ya. Misalnya ini kan tenaga kerja purchasing, administrasi semua ada di overhead ya, di ruang produksi. Ini sama ya, biayanya mungkin sama dengan tenaga kerja produksi. Nggak mau dong gajinya tenaga kerja purchasing beda sama produksi, mau nggak? Beda lah. Nggak mau kan sama-sama profesional ya. Jadi sama ya. Kalau nanti dibedakan juga jangan mau. Karena saya sih. Tapi kalau nggak mau pas nggak kerja ya nggak kerja ya. Oke. Jadi tinggal yang overhead, Anda tinggal kalikan berapa biaya sama kan 100.000 tadi kan per jam harganya biayanya apa gajinya 100.000 upahnya 100.000 tinggal kali. Nah yang tetap ini gimana? Biasanya tetap ya tetap. Misalnya masuk nggak masuk, dapat nggak dapat dibayar 5 juta misalnya. Pakai UMK-nya misalnya 5 juta ya, gampangnya 5 juta. Tidak tahu kalau Tangerang mungkin sekitar 4 ya, 4 juta kali. 4,5 ya. Wah, 4585. Kurang 380. Tinggal kurang 405 juta ya. Dia kerjanya di Cikampek aja. Udah 5,1 kalau nggak salah ya. 5 sekian. Ya, jadi totalnya kan seperti ini ya. Jadi kalau overhead, Anda harus ingat ada variabel, ada fixed cost ya. Fixed cost biasanya ya tetap pakainya UMK. Tapi ada juga yang variabelnya udah termasuk di UMK. Next. Tadi overhead, kemudian biaya persediaan akhir. Kan tadi ada stok. Kalau stok Anda butuh gudang ya. Berarti barangnya itu harus ada biayanya juga ya. Jadi itu dihitung juga. Bagaimana ngitungnya? Tinggal dihitung. Berapa bahan baku? Tadi ada 26 kilo kali Rp50. Jadi artinya berapa? Tenaga kerjanya ya. Tadi ada 5 juta. Ya. Tinggal Anda kalikan 0,15 kali 100.500. Anggaran biaya overhead variabelnya berapa? 0,015 kali tadi ya, saya kemarin tetapnya berapa? Di total semua ada berapa bahannya ya? Tadi kan stoknya terakhir berapa?
lagi bahan baku lagi. Oke. Ya, tadi berapa? Ini ya. Stok awalnya 5.000 ya. Berarti dipakai 5.000. Itu ditulis 5.000 next. 5.000. Wah. Oke, next. Nah, kalau sudah sampai di situ, berarti Anda sudah mempunyai cost of goods sold ya. Jadi berapa biaya dari barang yang mau dijual ya. Jadi bukan lagi yang ada produksi. Itu namanya COGM ya. Kalau ini adalah COGS. Berapa harga dari barang cost of goods sold ya yang akan dijual atau sudah terjual ya. Jadi ini cara menghitungnya adalah tinggal total semua berapa biaya bahan baku dari tadi yang sebelumnya, maksudnya tadi yang bahan baku, berapa tenaga kerja kita masukin semua, berapa overhead masukin semua ya, maka akan didapat COGM ya. Kalau yang 3 itu di total itu namanya COGM ya. Begitu ditambahkan dengan biaya di gudang, berarti Anda menghitung COGS. Berapa stok awal di gudang? Ya, kemudian berapa nilai barang jualnya siap dijual? Dapatlah sekian ya, COGS-nya 139 miliar. Berapa unit COGS? Tinggal dibagi dengan jumlah dari berapa yang Anda produksi di awal tadi ya. Kan tadi sudah ada kan, mau dijualnya berapa ya per materi pertama. Satu lagi. Oke, jadi nanti 139 miliar dibagi dengan 29 miliar ya. Itu namanya unit COGS ya. Kalau COGS semua ya, total ya. Kalau unit dibagi dengan jumlah penjualan ya. Kalau yang COGM tadi itu total ya. Kalau unit dibagi dengan jumlah yang diproduksi. Ya, yang diproduksi berapa banyak unitnya? 22.400. Kalau COGM tadi unitnya dibagi yang ini. Kalau COGS dibagi dengan yang dijual. Oke. Ingat ya. Gampang ya. Ada pertanyaan? Oke. Next. Sekarang mulai dari yang pertama tadi, slide 11 sampai 17, Anda salin di Excel. Excel Anda salin yang tadi. Satu persatu dibuat. Oke. Nanti baru setelah itu, setelah dapat nanti dibawa ke rumah per kelompok ya. Per kelompok semua per kelompok ya. Nanti ini diganti angkanya dengan dulu. Dengan cuma diminta 4 ya. Sampai biaya tenaga kerja langsung. Oke, sekarang buat dulu Excel-nya dari 11 sampai yang Excel-nya di sini ya. Yang nomor 2 di minggu depan ya. Jangan lupa kalau membuat assignment jangan di frontek ya. Baik yang Canva atau yang lain tadi ya. Oke, bagi kelompoknya seperti yang mana? Ya. Boleh? Dari pertama ya. Dari pertama Iya. Dari penjualan ya. Tapi disalin di Excel ya. semuanya saling ke Excel. Yang nggak punya Excel, nempel sama yang lain.
Salin dulu. Ini kita berarti bikinin tugasnya biar masukin. Iya. salin dulu Pak ya. Ya, Yang iya, bikin di Excel. Iya, bikin di Excel. kita keliling Pak. Iya. Yang keduanya yang ini yang nomor satu di sini ya. Yang satu di sini. Yang keduanya oh. Yang kedua kita Harus mas. itu slide dulu. Ada aksesnya harus yang gimana? Ya itu. Sama. Ya. Matrasi bukan dengan fee. Bukan fee. Di sini. Sebelah. Jadi gede harus manual. Harus dimas.
Mana bejir gak ada. Jadi episode sekalian. Bisa. Dan gimana? Sudah lu ya. Udah semua bejir. Cuman 10 kali 5 menit. Kali 2 menit. 10 menit. Oh, jadi sih. Jadi yang satu bikin tapi ya harus lagi sedikitnya jadi link tuh sementara bikin dulu aja bikin situ dulu lain-lain nanti tinggal di link salah satu yang terjualan persen link yang benar ini berarti nanti itu ada berapa sheet ya dibuat satu-satu nanti baru di link Excelnya dibuat satu-satu dulu. Pak, ini satu Excel satu, setiap slide. Iya dong. Digabung. Enggak, satu nggak bisa digabung tapi sheet-nya lain-lain. Iya. Jadi kalau kita benerin, ya Pak bisa salah. Kan begini doang saya yang slide pertama, slide kedua di sini. Jangan dong. Di sheet lain, sheet Sheet. ya, tambahin. Ini juga ya. Hah? Ya, mau nulis cuma satu, nanti kopi-kopi gitu. Nulis juga. Terus file itu ada. Ini kotaknya